Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Jumat 5 September tahun 2025 malam, kembali menjadi saksi sebuah pesta besar. Ribuan pasang mata yang memadati tribun menyaksikan bagaimana timnas Indonesia tampil superior dan menutup laga perdana FIFA Match di September dengan skor mencolok 6-0 atas Chinese Taipei. Bagi publik sepak bola tanah air, kemenangan telak ini bukan sekadar hasil pertandingan biasa, melainkan juga gambaran tentang arah baru yang tengah dibangun pelatih Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Sejak sebelum kick-off, atmosfer sudah terasa berbeda. Jalan menuju stadion dipenuhi lautan merah, hitam, dan putih, warna khas yang selalu dibawa supporter timnas. Spanduk raksasa membentang, menyuarakan harapan agar skuad Garuda bisa tampil lebih tajam, lebih konsisten, dan lebih disiplin. Ribuan bendera kecil berkibar, dan dentuman genderang menyatu dengan teriakan supporter. Semua itu membentuk energi besar yang kemudian mengalir langsung ke lapangan. Ketika peluit babak pertama ditiup, Indonesia langsung mengambil inisiatif. Patrick Kluivert memilih formasi menyerang dengan menempatkan Ramadan Sananta di lini depan sebagai ujung tombak. Di belakangnya, kombinasi gelandang kreatif seperti Mark Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reinders bertugas mengalirkan bola. Lini belakang dikomando Rizky Ridho dan Jordi Amat, sementara Imel Odero berdiri di bawah Mistar. Dari menit awal, terlihat jelas instruksi Kluivert. Bermain menekan, jangan beri ruang lawan bernapas. Hasilnya terlihat cepat. Baru 4 menit laga berjalan, Indonesia sudah memimpin. Gol pembuka datang dari seorang Jordi Amat. Bek naturalisasi yang selama ini lebih sering dikritik karena usianya yang sudah tidak muda lagi, justru membuka pesta gol. Umpan akurat dari Beckham Putra berhasil ditanduknya dengan keras. Bola meluncur deras ke gawang Chinese Taipei. Tak terbendung oleh kiper Hwang Chuilin. Stadion pun pecah, sorakan menggema, dan ribuan flare merah seolah menegaskan betapa besar euforia publik atas gol cepat ini. Setelah unggul 1-0, Indonesia tidak mengendurkan serangan. Justru tempo semakin ditingkatkan. Chinese Taipei mencoba bertahan total dengan menumpuk 6 hingga 7 pemain di lini belakang. Namun, intensitas pressing Garuda terlalu kuat. Menit ke-23, datang gol kedua. Kali ini melalui sebuah insiden yang kurang beruntung bagi lawan. Saat mencoba menghalau crossing dari sayap kanan, bek Chao Meng-siu justru salah mengantisipasi bola. Alih-alih membuangnya, bola masuk ke gawang sendiri. Skor menjadi 2-0 untuk Indonesia dan sorak-sorai semakin keras terdengar. Publik semakin percaya diri bahwa malam ini akan menjadi pesta besar. Keyakinan itu terbukti benar. 10 menit kemudian, giliran Mark Klok yang menambah keunggulan. Berawal dari kombinasi 1-2 di lini tengah bersama Eji Maulana, Klok menemukan ruang tembak di luar kotak penalti. Tanpa ragu, ia melepaskan sepakan keras yang menembus pojok gawang. Skor berubah menjadi 3-0. Namun, pesta belum berhenti. 4 menit berselang, Eliano Reinders mencatatkan gol perdananya bersama timnas Indonesia. Umpan matang Yakob Sayuri dimanfaatkannya dengan baik. Dengan satu sentuhan, ia menceploskan bola ke dalam gawang. Tangannya terangkat ke udara, ekspresi lega sekaligus bahagia terpancar dari wajahnya. Bagi Eliano, gol ini seakan menjadi jawaban atas kritik yang menyebut dirinya hanya menumpang nama besar sang kakak, Tijani Reinders, yang kini bersinar bersama Manchester City. Malam ini, Eliano akhirnya punya panggungnya sendiri bersama Garuda. Babak pertama pun ditutup dengan skor 4-0. Di ruang ganti, Patrick Kluivert tidak lantas meminta anak asuhnya bermain santai. Justru ia menegaskan agar intensitas tetap dijaga. Baginya, pertandingan ini bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga kesempatan untuk menguji sistem permainan, rotasi pemain, dan mentalitas. Instruksi itu dijalankan dengan baik. Begitu babak kedua dimulai, Indonesia langsung menggempur. Hasilnya terlihat di menit ke-58. Ramadan Sananta, yang sejak awal laga bermain penuh determinasi, berhasil menambah gol. Bermula dari crossing Sandy Walsh, bola yang gagal diamankan kiper jatuh tepat di kaki Sananta. Dengan tenang, ia menceploskannya. Skor berubah menjadi 5-0. Tak lama berselang,
Sandy Walsh yang masuk di babak kedua juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Melihat ruang kosong di depan, ia melepaskan sepakan keras dari jarak jauh. Bola meluncur deras, menembus gawang tanpa bisa dihentikan. Skor menjadi 6-0. Stadion pun kembali bergemuruh. Setelah unggul setengah lusin, Kluivert mulai memasukkan pemain-pemain baru untuk memberi kesempatan debut. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan akhirnya mendapat panggung. Kedua pemain naturalisasi muda ini menjadi sorotan karena publik menantikan kontribusi mereka untuk memperkuat regenerasi timnas. Mauro yang berposisi striker langsung mendapat peluang emas setelah menerima umpan silang Yakob Sayuri. Sayang, sundulannya masih di tepis kiper. Sementara Miliano beberapa kali mencoba menusuk dari sisi sayap, tapi gagal menuntaskan peluang karena terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Meski belum mencetak gol, debut mereka tetap mendapat sambutan positif. Supporter bertepuk tangan setiap kali Mauro atau Miliano menyentuh bola. Publik sadar, adaptasi di level internasional tidak bisa instan. Mereka percaya, seiring waktu, dua pemain muda ini akan semakin matang dan tajam. Sampai peluit panjang berbunyi, skor tidak berubah. Indonesia menang 6-0, sebuah kemenangan telak yang mengukuhkan dominasi penuh. Statistik pertandingan mencatat, Indonesia menguasai 74% ball possession, melepaskan 19 tembakan, dengan 11 diantaranya tepat sasaran. Chinese Taipei hanya mampu mencatatkan 2 tembakan lemah yang mudah diamankan Imel Odero. Selepas laga, Patrick Kluivert mengaku puas. Menurutnya, bukan hanya skor yang menggembirakan, tapi juga cara bermain tim. Ia menyoroti disiplin lini belakang, kreativitas lini tengah, serta variasi serangan yang lebih hidup. Ia juga memuji mentalitas pemain yang tidak pernah mengendurkan intensitas meski sudah unggul jauh. Yang saya inginkan adalah konsistensi. Tidak peduli siapa lawannya, kami harus bermain dengan standar yang sama. Hari ini para pemain menunjukkannya, ujar Kluivert. Sementara itu, para pemain juga menyampaikan rasa bangga. Jordi Amat, yang mencetak gol pembuka, mengaku terharu bisa kembali memberi kontribusi nyata untuk timnas. Mark Klok menegaskan bahwa kemenangan ini penting untuk menjaga kepercayaan diri menjelang laga melawan Lebanon. Eliano Reinders bahkan mengaku gol perdananya terasa seperti mimpi. Saya senang akhirnya bisa mencetak gol untuk Indonesia. Ini awal yang baik. Saya ingin terus memberi yang terbaik untuk Garuda, ujarnya. Supporter juga tidak kalah bahagia. Di luar stadion, ribuan orang masih berkumpul hingga larut malam. Mereka menyanyikan lagu kebanggaan, meniup trompet, bahkan melakukan konvoi kecil-kecilan. Kemenangan besar ini seakan menjadi pelepas dahaga setelah beberapa waktu terakhir timnas sering mendapat kritik karena inkonsistensi. Namun, euforia kemenangan ini tidak boleh membuat terlena. Tantangan berikutnya jauh lebih berat. Senin, 8 September tahun 2025 mendatang, Indonesia akan menghadapi Lebanon di tempat yang sama. Lawan kali ini jelas berbeda kelas dibanding Chinese Taipei. Lebanon dikenal memiliki pertahanan rapat dan pemain-pemain berpengalaman. Laga melawan The Cedars akan menjadi ujian sesungguhnya bagi sistem permainan Patrick Kluivert. Kemenangan 6-0 atas Chinese Taipei setidaknya sudah memberikan bekal penting. Pertama, publik melihat bahwa rotasi berjalan efektif. Pemain-pemain yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan mampu membuktikan diri. Kedua, eksperimen taktik pressing sejak menit awal menghasilkan banyak peluang. Ketiga, pemain baru menunjukkan potensi besar meski belum mencetak gol. Lebih jauh lagi, kemenangan ini juga berdampak pada ranking FIFA. Indonesia berpotensi naik beberapa peringkat, mendekati target masuk 100 besar. Hal ini tentu berpengaruh pada posisi di drawing turnamen internasional mendatang. Akhirnya, laga kontra Chinese Taipei ini menjadi lebih dari sekadar pertandingan persahabatan. Ini adalah panggung yang menunjukkan arah baru sepak bola Indonesia. Dengan pelatih berkelas dunia seperti Patrick Kluivert, kombinasi pemain berpengalaman, serta regenerasi lewat darah muda, Garuda kini semakin percaya diri menghadapi persaingan di level Asia.